bantu Luar saya biasa ya. akan memberikan mbaknya 1 kotak emas seperti itu. Dan saya bilang itu buat kamu aja, kamu lebih membutuhkan daripada saya bilang. Agus pun bakal segera masuk sel tahanan di Lapas Lombok Barat. Agus pun akan ditempatkan di lapas khusus disabilitas dengan fasilitas kloset duduk dan alat mandi shower bukan pakai gayung. Adanya kloset duduk mungkin menurut kami cukup, sementara mungkin ditambah dengan shower saja. Agus, oh Agus, petualangan pelecehanmu berakhir sudah. Ancaman hukuman 12 tahun kurungan penjara membayang di depan mata. Terungkap sosok komplotan Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung yang ternyata adalah ibu kandungnya sendiri, I Gusti Ayu Aripatni. Wanita tersebut diduga turut membantu Agus dalam melancarkan aksi pelecehan terhadap para korban. Agus Buntung, seorang pria difabel, sebelumnya viral di media sosial atas dugaan tindakan pelecehan terhadap belasan wanita, termasuk mahasiswi di NTB. Kini resmi menjadi tersangka, Agus menjalani rekonstruksi di 3 lokasi berbeda, yaitu Taman Udayana, Islamic Center, dan Nangs Homestay di Mataram, NTB, pada Rabu, 11 Desember 2024. Ibu Agus disebut sebagai bagian dari komplotan dan disinyalir mengetahui aksi bejat anaknya yang telah melecehkan 15 wanita. Berdasarkan pengakuan para korban, hampir semuanya pernah berbicara dengan Ibu Agus saat aksi pelecehan berlangsung. Modus yang dilakukan Agus melibatkan ibunya, di mana ia meminta para korban untuk berbicara dengan sang ibu melalui telepon. Hampir semua dari 15 korban tersebut mengaku bahwa tersangka meminta mereka menelpon ibunya, ungkap Andri Saputra, seperti dikutip dari tribunnewsbogor.com. Beli bantal dapatnya tahu, selamat Natal dan tahun baru. Agus nih bos, tamplek dong. Agus nih bos, tamplek dong. Korban-korban lain kenapa baru muncul sekarang, tentu ini sebenarnya adalah sesuatu yang ya bisa dilihat sendiri sekarang kan, dengan adanya 1 korban yang sudah berani aja, masyarakat masih banyak yang sulit percaya gitu. Jadi ketakutan korban untuk kemudian tidak ada orang yang percaya itu sebenarnya yang membuat korban akhirnya selama ini banyak yang kemudian tidak muncul juga gitu. Tapi justru dengan kekuatan si pelapor ini yang sampai sekarang masih kuat untuk terus meneruskan proses hukum ini, sebenarnya yang justru memotivasi korban-korban lain untuk berani speak up. Bayang nanti terbaru, polisi telah menemukan barang bukti baru yang diduga rekaman Agus tengah beraksi. Kakak cantik, jangan mau merusak diri. Saya percaya kakak bisa kan, punya ilmu kan. Kakak nak berinsinyur. Dan inilah barang bukti baru itu. Saya nak senang lemah, lap air mata itu. Luntur pupurannya, nanti kayak apa mau ke kampus. Kakak bersihin diri, sampai kakak mau sholat pasti tidak bisa sholat karena ada ganjalan. Rekaman amatir berdurasi 3 menit ini direkam oleh seorang wanita yang diduga akan menjadi korban tersangka Agus. Kakak kan perjuangan kakak tuh, ya Allah, hanya hidup sendiri dan berjuang sendiri. Benar tak? Nekat gara-gara hal sepele. Kakak mau nekat lagi? Bisa ndak aku minta jangan nekat? Tobatlah. Nyawa saya kasih kakak, biar kakak tahu bahwa kakak itu berarti bagi dunia ini. Setengah percaya, sedikit percaya, itu pikiranmu sekarang. Karena kamu baru kenal saya bisa baca langsung kok. Bingung kenapa saya ngomong gini, kamu kira saya sama modus sama kayak cowok yang lain? Benar kan? Modus iya, ikut gini, buktinya dia ngerusak kamu. Walaupun kita berdua di kamar, saya tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama. Saya bukan sama kayak cowok yang lain, biar jelas. Karena cowok itu hanya manfaatin kan kamu mau berubah atau tidak. Kalau kamu tidak mau berubah, saya pergi. Tapi kalau kamu berubah, saya akan tetap di sini dengan mengasih tahu bagaimana cara kesuksesan kamu. Di lapas Agus sendiri. Iwayan Agus Wartama, penyandang disabilitas tersangka kasus pelecehan, hingga saat ini masih menjadi tahanan rumah meski sudah ditetapkan sebagai tersangka. Hal itu dikonfirmasi oleh Direskrim Mumpolda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat. Dilansir dari Tribun Lombok pada Jumat 13 Desember, Agus masih ditahan di kediamannya karena memiliki keterbatasan tubuh atau disabilitas. Kombes Pol Syarif mengatakan, penetapan Agus sebagai tahanan rumah merupakan bentuk perhatian dari pihak kepolisian. Alasan lain status tahanan rumah masih diterapkan terhadap Agus adalah fasilitas rumah tahanan milik Polri belum memenuhi syarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, YouTubeolik semua, jumpa lagi bersama saya Adam Jeep, hanya di Adam Jeep Channel. Kita jumpa lagi di podcastnya Adam Jeep, di Speak Up. Semua manusia punya hak prerogatif untuk speak up. Nah,
Di podcast Adam Jeep kita akan mengupas semua hal-hal tentang problematika dalam kehidupan umat manusia. Nah, YouTubeolik semua, jangan lupa like, subscribe, dan komennya ya. Mohon dukungannya, mohon share-nya dan komennya. Semoga YouTubeolik semua yang selalu setia di channel Adam Jeep selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang melimpah. Nah, kita lihat tadi kasus Agus terbaru ini. Jadi tetap ya, tadi ada beberapa cuplikan tentang informasi Agus, khususnya korban gitu kan, yang bisa menyelamatkan diri dan peka mungkin terhadap situasi yang saat itu bahaya nih buat dirinya. Tapi ujung-ujungnya emang Agus ini selalu pertama mengiming-imingi, yaitu tadi sekotak emas. Keduanya Agus selalu to the point. Jadi dia dalam menyampaikan hasrat birahinya selalu to the point dan saklek. Nah, ini yang saya selalu menyarankan apakah harus dicek oleh seorang psikiater ya. Karena kenapa? Itu untuk suami istri aja kan hal-hal seperti itu kan privacy ya. Ada timingnya, ada waktunya gitu. Tapi untuk Agus bebas di mana aja. Kita lihat tadi ada adegan Agus juga, YouTubeolik semua, dia lagi tari ya. Itu nggak tahu di Bali, nggak tahu di Mataram atau di mana. Itu kayak konsepnya kayak lagi nari Bali gitu ya. Tapi dengan adegan Agus yang begitu agresif, begitu liar. Dan selalu dalam tarian itu Agus seolah-olah menyodorkan alat vitalnya. Kalau menurut saya Agus kelihatan banget dia itu libidonya udah naik walaupun dalam kondisi lagi menari gitu kan. Jadi kalau saya perhatiin Agus ini dikala interaksi dengan lawan jenis, dengan perempuan, itu selalu langsung memicunya ke arah syahwat gitu. Itu yang di benak Agus kalau kita lihat. Nah, YouTubeolik semua, tadi juga kita lihat ya. Jadi pihak lapas emang sudah menyediakan sel khusus atau penjara khusus buat Agus, buat disabilitas. Tapi masalahnya nih Agus itu kan tangannya yang buntung. Dan udah banyak komentar juga nih para netizen. Gimana sih Agus nanti kalau di dalam lapas? Haruskah Agus ada asisten? Karena kenapa? Mengerucut Agus kan nggak punya tangan. Mending kalau tangannya satu, ini kan dua-duanya nggak ada. Otomatis yang bakal jadi hambatan adalah pas saat cebok, ya kan? Pas mau saat ganti baju atau ganti celana, itu pasti rada bingung saya juga nih. Logikanya ya, logika kita tuh bingung gitu secara nalarnya gimana nih Agus. Terkecuali Agus di situ ada asisten. Soalnya selama ini kan yang membantu itu kan ibunya, mamahnya, seperti itu kan. Nah, itu yang saya luar biasa gitu kan. Apakah Agus ini emang harus perlu asisten atau seperti apa? Nah, juga tadi YouTubeolik semua kita lihat ada sebuah cuplikan yang menyatakan apakah mamahnya Agus ini terlibat dalam tindakan kriminal yang dilakukan Agus, dalam artian ikut membantu terjadinya tindakan kriminal itu. Kalau saya di sini berspeak up, waduh, itu harusnya ada pengembangan kasus. Nanti pihak kepolisian yang lebih cerdas, lebih tahu menganalisanya ya. Kalau saya nggak berani berspeak up memonis di sini, tapi merespon cuplikan tadi, bisa iya, bisa enggak. Karena sebuah kasus pidana itu kan dikala diolah di kepolisian terus akan mengembang, akan dikembangin. Apakah yang tadinya jadi saksi bisa jadi tersangka, yang tadinya tersangkanya 1 bisa jadi tersangkanya 2, 3, dan 4 itu. Nah, itu yang berhak menganalisa, menentukan, yang mengumpulkan fakta data, begitupun saksi-saksi, itu pihak kepolisian gitu. Apakah ibu kandungnya Agus terlibat dalam tindak kriminal atau kejahatan Agus ini? Maka jawabannya adalah hanya pihak kepolisian nanti yang mengolahnya untuk mengembangkan kasus Agus ini. Dalam artian berapa orang yang terlibat, apakah tunggal Agus doang atau ada orang-orang lain yang terlibat, seperti itu. Ya, YouTubeolik semua. Oke, kita lanjut lagi nih YouTubeolik semua. Nah, di sini ada pernyataan dari pengacaranya Agus nih, bahwa di sini dengan tegas
emang katanya Agus melakukan itu suka sama suka. Jadi sama sekali tidak ada pemaksaan. Wow, kita lihat cuplikannya yuk. Argumen Agus tetap suka sama suka ya Pak? Oh ya jelas, jelas. Itu suka sama suka. Oke. Ya. Argumennya adalah suka sama suka. Tidak ada paksaan. Cuma ada ketika kemudian gitu bahwa ada kejadian itu minta uang dan kemudian tidak diberikan, itulah yang merupakan sebab. Tapi setelah terjadinya semuanya adegan itu sudah terjadi, kemudian minta uang, kemudian tidak ada pada saat itu, nah baru kemudian dia dibawa ke sini. Bagaimana dengan belasan korban lainnya? Apakah suka sama suka juga motif? Kalau itu kami menghadapi cuma hanya satu LP yang kemudian sudah jelas siapa yang menyebabkan atau korban yang mana yang melaporkan yang kemudian menjadikan Agus menjadi tersangka. Itu yang kami. Lalu yang itu tadi saya katakan bahwa itu adalah berita. Sejauh ini Agus terbuka di pengacara Pak? Terbuka, sangat terbuka. Sangat terbuka. Kami memohon beliau ini terbuka sehingga kami juga mempunyai ruang untuk melakukan pembelaan. Korban sempat minta uang? Korban sempat minta uang. Berapa? Ya sebagaimana yang dia bayar tadi. Kesepakatan ya? Uang pengganti ya. Itu tidak bisa dipenuhi ya? Tidak bisa dipenuhi karena memang dia tidak punya uang pada saat itu, tapi maunya pada saat itu sehingga dia marah. Berapa banyak terjadi laporan? Nah itulah ya. 50.000. Pengganti yang di kamar itu? Ya. Cuma itu saja. Tapi ada adegan-adegan yang dibantah nggak tadi Pak? Dari rekonstruksi itu? Enggak, justru Agus tuh meminta kejelasannya, rekonstruksinya supaya begini gitu. Jadi dia yang aktif, kami cuma hanya melihat saja. Semua kami pasif, baik dari penyidik, ya saya berterima kasih, dan itu pun juga kami dari pihak pengacara tidak ada yang intervensi. Oke, Tapi versi Agus berarti dia tidak melakukan kekerasan seksual itu ya? Agus Ya, masih suka sama suka. suka sama suka. Saya katakan suka sama suka. Tapi Pak ini sudah 15 korban, masa suka sama suka semua? Yang katanya 15 korban itu kan yang saya katakan tadi itu adalah Satu LP LP. yang ada itu adalah yang MA. MAO. Berarti Agus ini coverboy ya. Banyak diperebutkan wanita. Wah, keren banget ya. Nah, YouTubeolik semua, kalau kita lihat tadi dari statementnya tim advokatnya dari Agus Buntung ini menyatakan bahwa emang katanya Agus ini jelas melakukannya suka sama suka, tidak ada unsur paksaan. Wow, berarti di sini tanda kutip, apakah ke-15 atau ke-17 ataupun berapapun banyaknya yang wanita sudah melakukan hal-hal hubungan dewasa dengan Agus ini, emang seleranya seperti ini gitu kan? Atau di mata perempuan ini, Agus ini seperti pangeran. Wow, kenapa begitu? Karena logikanya, ini perempuan melakukan suka sama suka. Berarti atas dasar ada ketertarikan juga. Atas dasar gayung bersambut. Tadi kata pengacaranya kan, melakukan suka sama suka. Nah, cuman yang jadi masalah ini katanya selalu berakhirnya minta uang si perempuannya. Agus mungkin gak punya. Bingung juga. Tapi kenapa di sisi lain Agus selalu menawarkan sekotak emas? Nah, di sini nih antara logika nalar kita masuk atau tidak. Di sisi lain Agus katanya masalahnya perempuan. Di akhir cerita setelah aktivitas beres, perempuan itu minta uang. Nah, itu permasalahannya. Agusnya nggak ada. Tapi dikala Agus merayu perempuan lain, selalu menawarkan, nih saya punya sekotak emas. Waduh. Jadi di sini nih kadang logika kita itu masih ngapak ngayap gitu kan, antara masuk akal apa enggak gitu kan. Kalau emang bisa aja, karena dalam kehidupan ini tidak ada yang tidak mungkin. Berarti kalau suka sama suka, ke-15 perempuan ini atau 17 perempuan ini, ya seleranya selepel Agus, seperti itu. Mungkin dia emang seperti itu kali ya seleranya. Waduh, saya juga nggak habis pikir sih sebetulnya. Tapi ya mungkin ini hasil dari analisa. Tetap ya, dalam kasus Agus Buntung ini, pihak aparatur hukum yang nanti akan terus mengolah, menganalisa, hingga memvonis, hingga nanti di kejaksaan ataupun di pengadilan ada putusan kekuatan hukum tetap untuk keadilan ya, seperti itu. Nah, itu tadi dari statement tim advokatnya Agus ya, udah jelas ya. Nah, YouTubeolik semua, kita lanjut lagi. Komisi Disabilitas Kejaksaan Tinggi dan
Polda NTB ya, memeriksa ruangan khusus di lapas kelas 2A Lombok Barat. Wow, yang akan dipakai oleh Agus. Kita lihat yuk cuplikan. AS tersangka kasus tindak pidana pelecehan seksual, tim Komisi Disabilitas Kejati NTB dan penyidik Polda NTB memeriksa ruangan khusus yang akan digunakan Agus nantinya ke lapas Lombok Barat. Komisi Disabilitas Daerah Provinsi NTB, Kejaksaan Tinggi dan Polda NTB berkunjung ke lapas kelas 2A Lombok Barat. Kunjungan itu untuk memastikan kesiapan fasilitas dan ruang tahanan khusus untuk Agus difabel alias Iwas. Pihak lapas telah siap untuk mendukung sarana khusus yang dibutuhkan oleh Agus difabel. Pihak lapas sudah siap, sudah ada minimal sarana prasarana yang aksesibel untuk yang bersangkutan, termasuk ada ketersediaan nanti yang namanya tamping. Lapas Lombok Barat juga telah menyiapkan ruangan khusus untuk Agus yang berbeda dengan ruangan tahanan lain. Nantinya pihak lapas juga akan memodifikasi ruangan sesuai kebutuhan Agus difabel, termasuk menyediakan kloset duduk. Nah, nanti sambil berjalan nanti karena fasilitas yang ada kloset duduk, nanti kalau memang yang bersangkutan tidak bisa menggunakan kloset duduk, nanti kita juga akan memfasilitasi kebutuhan yang membutuhkan misalnya modifikasi. Itu aktivitasnya gimana? Polda NTB dan Kejati NTB dalam waktu dekat akan melimpahkan kasus ke pengadilan. Dari Lombok Barat, NTB. Nah, jadi jelas ya YouTubeolik semua, tadi emang sudah ke lokasi dari tim Komisi Disabilitas Kejaksaan Tinggi, Polda NTB sudah ngecek ke lokasi lapas di kelas 2A di Lombok Barat ya, untuk memastikan nih kesiapannya sejauh mana. Nah, di sini saya juga masih bingung lagi-lagi ya, gimana nanti sih aktivitas Agus di dalam sel setelah dia emang menghuni lapas tersebut, udah divonis dan segala macam. Masalahnya kan Agus ini betul-betul harus ya di rumahnya aja kan ibunya yang semua melakukan kan, dari mulai dia ngegosok gigiin, mandiin, ganti baju, ganti celana, apalagi terutama di saat kita membuang hajat, pipis, BAB. Nah, itu yang membuat bingung, apakah harus ada asisten apa enggak gitu kan. Nah, terus tadi katanya emang Agus dipersediakannya, emang Agus disiapinnya kayak kloset duduk, sama shower, mungkin emang dikarenakan karena Agus kan nggak punya tangan ya, seperti itu. Tapi tetap sih yang saya bingung itu pas ceboknya itu. Nah, gitu YouTubeolik semua. Nah, Agus juga terancam nih. Waduh, sampai ancamannya 12 tahun penjara. Wah, makanya buat kita dari kasus Agus ini kita ngambil pembelajaran ya YouTubeolik semua guys, dimanapun berada, bahwa kita harus sadar bahwa negara ini adalah negara hukum. Kita harus mengikuti hukum norma. Banyak ada norma adat, norma agama, norma negara, yaitu aturan hukum yang diberlakukan oleh negara. Bahwa kita khususnya yang konteks Agus ini adalah pelecehan, istilahnya ruda paksa. Nah, berarti kita jadi pelajaran bahwa laki-laki harus menghormati perempuan. Begitupun perempuan juga sama. Dimanapun berpijak, kita harus tahu, harus peka, harus jeli mana situasi, kondisi, mana lawan jenis atau kenalan yang baru kita kenal yang bakal membahayakan, yang bakal mengarah ke arah pelecehan seksual, pemerkosaan, dan yang lainnya. Oke YouTubeolik semua, ikutin, pantengin hanya di podcast Adam Jeep. Kita akan mengupas informasi-informasi terbaru dari semua kasus yang viral, dari semua problematika kehidupan manusia yang berseliweran di dunia, khususnya di dunia media sosial, di dunia platform digital, ataupun di lingkungan kita sehari-hari. Siapa yang pingin di podcast di channelnya Adam Jeep, silakan hubungi di channel Adam Jeep ya. Karena hanya di Speak Up Podcast Adam Jeep akan mengupas segala sesuatu. Masalah, problematika kehidupan manusia, apapun itu, silahkan ya.
Jangan lupa YouTuber semua support dan dukungannya. Like, subscribe, dan komennya ya. Jangan lupa juga ikut gabung di komunitas Adam Jeep ataupun yang mau memberikan apresiasinya silakan. Oke YouTuber semua, siapapun yang ingin di podcastnya Adam Jeep, di speak up, silakan hubungi Adam Jeep. Nah, semoga YouTuber semua guys dimanapun berada sehat-sehat selalu, berkah dan rezekinya melimpah. Saatnya Adam Jeep pamit mundur. Sampai jumpa, ikutin terus di konten-konten terbaru Adam Jeep yang bikin greget dan bikin penasaran. Yuk, saatnya Adam Jeep pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.